meleset tembakannya, di situ juga gue yakin Trump akan menang. Iya sih, betul Ya, sih. Betul, betul. Gue rasa juga ya nembaknya meleset karena yang nembak bukan orang yang straight. Jadi Selamat datang di What Happened in 2024. Jadi khusus buat gua, ini adalah ketiga kalinya gua ada di program What Happened in 2024. Oke, kita langsung aja kita Sorry, akan baca. kita juga harus kasih tahu bahwa gua harus kasih tahu sesuatu. Oke. Apresiasi tertinggi buat Maple karena menjadi satu-satunya media yang paling sering mengundang Adriano Colby. Yes, betul. Itu betul. Di mana media lain tidak. Ya, media lain gue rasanya diundang karena gue tahu yang lain tuh cancel. Kalau ini emang mengundang gue. Jadi itu harus kita apresiasi. Ya, kita langsung aja akan membacakan berita-berita highlight setiap bulannya di tahun 2024. Jadi kita mulai dari bulan Januari. Ini Ya. bulan kelahiran gua nih. Langsung saja kita lihat apa yang terjadi di bulan Januari. Silakan. Beredar video Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad diedit seakan-akan mempromosikan judi online menggunakan AI. Iya. Nah, menurut lo Dri, orang yang ketipu sama video ini? Ini emang kayaknya entry level untuk membedakan fake news apa real news ya. Jadi dimulai dari sini dulu. Betul. Dan gua rasa orang yang tertipu sama video AI ini memang yang most likely juga akan main judi online. Betul. Dan yang kayaknya Iya, tertipu betul, yakin dengan gua. berita ini akan lebih nggak selamat lagi nanti pada saat AI lebih canggih. Bener. Jadi ya ini kan sempat viral banget nih waktu itu kan. Oh, video gue juga sempat dipakai. Dri. Audionya diganti ya. Diganti. Dan ini bisa jadi tolak ukur ketenaran, Dri. Jadi saat video lo sudah dipakai sama perusahaan judol untuk mempromosikan judolnya, biasanya lo sudah menembus benchmark ketenaran tertentu, Dri. Wah, kalau gitu berapa lama lagi sampai video saya dipakai untuk promosi judul online dengan AI? Nah, itu kita tunggu di What Happened in 2025. Oke. Tapi awal tahun kemarin tuh awareness tentang judi online lagi gila-gilanya ya. Ya, itu judi online baru masuk dan marak. Memang strategi pemasaran produk apapun tuh selalu sama ya, menggunakan KOL ya. Meskipun kali ini Betul. tidak konsen ya. Iya. Wes, kalau gitu kita lihat apa yang terjadi di bulan selanjutnya, Februari 2024. Ini film dokumenter Dirty Vote. Tayang di YouTube ya, beberapa hari sebelum penyelenggaraan Pilpres 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Inilah Coki keindahan kebebasan berekspresi ya. Di bawah rezim katanya ya. Betul. Di mana setiap pihak berhak mengutarakan pendapatnya. Iya. Betul. Dan ternyata Dirty Vote ini mengantisipasi kira-kira apa yang akan terjadi di keesokannya atau di hari-hari selanjutnya. Dan gua rasa belum pernah ada metode paling efektif membuat seluruh warga negara Indonesia sadar bagaimana proses pemilu ya. Jadi bagus. Tapi menurut gua kan pada saat film ini keluar tidak terlalu memberikan impact yang kalau kita lihat tolak ukurnya adalah jumlah suara. Oke. Ya, kalau menurut gua ya. Ya, ini betul. Menurut gua. Jadi beberapa hari sebelumnya dia taruh, terus akhirnya besoknya tidak terlalu ada impact suara yang bagaimana gitu. Ya. Menurut gua tahu nggak kenapa? Kenapa? Judulnya terlalu canggih. Betul. Ya. Untuk target masyarakat yang ingin supaya memilih. Betul. Dirty Vote tuh apa ini? Ya. Mungkin juga jangan format film dokumenter panjang. Kalau Itu mau dia. lebih efektif, mungkin format scroll TikTok dia akan lebih cepat. Mengapa demokrasi tidak akan bisa berhasil? Betul. 1, 2, 3 set. Gitu. Atau video-video AI yang bulan Januari tadi tuh. Betul. Iya itu. Ya, tapi ini menurut Ya, kita benar. aja ya. Ya. Ini menurut kita doang. Karena menurut gua yang penting itu kan pesan tersampaikan. Betul. Bukan bentuknya gitu. Dan bayangkan itu durasinya kalau gua nggak salah ya 1 jam lebih. Ya.
masyarakat pada umumnya hanya mau menonton program 1 jam kalau itu tukang bubur naik haji. Dan yang menarik itu pemilu terjadi di 14 Februari di Valentine. Ya. Oke. Apa yang menarik dari itu, Nyong? Ya enggak, gue cuma itu fun fact aja anjing. Lo harusnya kayak oh ya wow gitu dong. Gue kira ada apa? Oke, next bulan masuk Maret. Maret 2024. Ini dia. Suami Sandra Dewi Harvey Mois terlibat kasus korupsi dan rugikan negara 271 triliun. Ini potensi kerugian ya sebetulnya, Iya, bukan ruginya tapi Ya. potensi kerugiannya 271 triliun. Ini dia. Akhirnya pernikahan perfect Mm-mm. itu runtuh juga. Betul, Kita betul. bisa pernah lihat mereka mengawali ceritanya dengan menikah di Disneyland. Betul. Ya, betul. Bahkan dari tim yang gua sebar ya. Ya. Algoritmanya itu terlihat sekali. Setelah kasus ini baru menikah di KUA tuh viral. Betul. Iya, karena ternyata kan sudah tidak ada pressure lagi buat suami untuk istri-istri ke Disneyland dong, udah tidak. Udah ya. Jadi Karena bisa langsung ke KUA. Karena pada saat itu banyak ya orang-orang yang standar romantisnya jadi meningkat. Iya, Aku gila. juga mau dong nikah di Disneyland. Gitu. Padahal kalau menurut saya pribadi kalau masih suka Donald Bebek ya jangan ngomongin pernikahan. Ini permainan orang dewasa, harap dipilih salah satu aja. Ya tapi boleh dong kalau Boleh, dia masih boleh. suka, boleh. dong. Boleh. Tapi Disneyland sih, tapi itu terlalu ultimate lah. Ya, itu Menurut gue gue minimal Solaria lah lo sewa. Ya. Kenapa langsung Disneyland menurut Itu gue yakin juga pengunjung sekitar pada saat itu merasa kebingungan who is that? Gitu. Apakah ini bagian dari acara di Disney? Putrinya turun dan menyapa penonton apa ternyata ada di book kawinan orang. Tapi setahu gue satu Disneyland di booking ya. Oh ya. Satu Disneyland di booking. Memang awal yang ekstravagan itu juga memiliki akhir yang ekstravagan juga. Betul juga. Ya tapi kita ya semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua lah ya. Kita next ke bulan selanjutnya. April 2024. Ini dia. Jadi setelah tadi tanggal 14 itu pemilu dilakukan, Ya. bulan April secara official KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Oh ini udah pengumuman ya? Ya, sudah pengumuman. Jadi ini adalah biasanya yang kalah quick count ngikutin yang bulan April. Ya, ada lagi fun fact. Nah, ini baru fun fact. Apa tuh fun fact? Ternyata Presiden Prabowo itu presiden yang dipilih paling banyak. Oh iya. Secara angka ya, compare to Amerika sekalipun. Ya, yang kedua itu si Donald Trump ya. Kalau nggak salah Donald Trump. Ya. Dan Donald Trump itu padahal sudah tertembak loh. Ya, Tapi belum bisa mengalahkan. betul. Menurut gua karena memang target kampanyenya juga pas gitu. Betul. Jadi emang bagi yang percaya demokrasi ya memang angka sudah berbicara. angka sudah berbicara gitu. Ya, meskipun ada beberapa WhatsApp grup keluarga yang masih saat ini mencari kecurangan di TPS dan masih berlanjut. Yang mana ya tidak apa-apa, itu adalah ya. bagian dari demokrasi itu sendiri. Betul, demokrasi itu sendiri dan itu biasanya akan bertahan sampai pilpres berikutnya. Oke, next. Mei 2024. 2024. Film Vina 7 hari penuh kontroversi dinilai eksploitasi kasus demi keuntungan. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan ya dari sisi kreativitas menurut gua pada akhirnya IP terbaik itu adalah dari Betul. kejadian nyata. IP yang masih hangat dan masih relevan. Dan ini kan sebenarnya juga terulang dengan versi yang berbeda. Ini kan Vina kan emang kejadian nyata. Ipar adalah maut juga. Ya, gua rasa semua tren berawal dari layangan putus. Oh iya betul. Ya, it's my dream. Kalau kita semua ingat tagline-nya. Jadi habis itu kayaknya penting untuk melihat kasus-kasus yang viral gitu dari kehidupan nyata. Betul. Termasuk si Vina ini gitu. Jadi memang saat sesuatu viral, entah itu kasus atau apa, bahkan kecurigaan gue ya Dri ya, para PH tuh memang Iya, betul. pasti follow semua akun-akun Mereka kita. sudah mulai bergeser karena mengambil IP dari buku kayaknya lebih sulit. Mengingat minat baca yang tidak begitu tinggi. Tapi kalau gosip, itu. Ya, itu sudah dibuktikan dengan ini nih. Yes. Ipar adalah maut itu gila banget. IP yang baik adalah IP yang membuat gosip
besar sekali. Betul. Yang belum dibikin itu kan kalau ipar adalah maut udah, tapi mertua adalah maut belum, Dri. Kan bentar lagi akan keluar ya norma Judulnya Norma? Iya, norma antara mertua dan Menantunya. menantu. Iya, judulnya norma. Ya, karena perempuannya juga namanya Norma. Jadi norma double meaning. Wah. Nah, kalau nggak salah ibunya adalah Wulan Guritno. Ah. Kita semua sependapat pasti. Kalau mertuanya Wulan Guritno memang Lanjut, Dri, ke bulan Juni 2024. Aduh, ini sayang sekali. Marcel Widianto diusung jadi calon wali kota Tangsel lewat Partai Gerindra meski akhirnya mundur dari pencalonan. Ya, calon wakil wali kota ya. Lu punya statement yang cukup baik ya. Marcel dan Gibran adalah dua-duanya orang yang akhirnya bisa bikin. Ya, posisi wakil itu penting. Posisi wakil tidak pernah dibicarakan sekencang hari ini pada saat wakilnya sebelum Gibran atau Marcel. Betul. Ya, kita bisa ulang semua mau menteri apa atau wakil wali kota apa atau wakil gubernur apa. Nggak ada Kita yang bikin peduli. kuisnya, nggak ada yang hafal pasti. Tidak ada yang hafal. Tapi kali ini nomor 2 itu penting. Iya. Sampai akhirnya gubernur DKI terpilih pun wakilnya kan juga. Betul. Iya. Betul. Jadi menurut gua kudos buat Mas Gibran dan buat Marcel. Kamu membuat nomor 2 jadi penting. Iya. Karena sebelumnya tidak ada yang ingat nomor 2, Bro. Betul. Gak ada, Bro. Gak ada yang ingat wakil itu siapa gitu. Kayak Siapa wakil SBY 2 kali? waduh, Kan? Iya, itu dia. Siapa wakil gubernur pada saat Anies menjabat? Nah, itu dia. itu dia. Itu juga saya tidak terlalu tahu. Iya, betul juga ya. Siapa wakil presiden ke-6-nya Pak Harto? Waduh, itu sih pasti. Orang yang tahu jawabannya belum tentu masih mengakses YouTube. Karena mungkin dia udah Mungkin sudah terlalu sepuh. Iya, udah Sudah terlalu terlalu sepuh maksudnya. Dan kita juga di daerah Tangerang Selatan ya. Jadi kita bisa mengambil sampel gitu di daerah Ya. BSD. Uniknya adalah menurut observasi gue secara pribadi, orang-orang di BSD sendiri itu tidak terlalu peduli ya, tidak terlalu peduli saat Marcel mencalonkan diri jadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Betul. Karena kalau apa lu bilang tadi warga apa? Warga BSD. Betul, karena warga BSD kan bapak pembangunannya Sinarmas. Betul. Jadi mereka tidak peduli. Tidak. Engko enci-enci gitu dilihat Marcel lah siapa ini? Nggak Iya, peduli. Yang tergantung penting- kebijakan Sinarmas aja. Iya, selama masih ada sinar mas yang iklannya kita tonton di 21 tuh kalian tahu kan? Yang build a home, not a house gitu. Iya. Ya, jadi tidak terlalu peduli. Yang kebanyakan marah bukan orang Tangerang Selatan. Itu kan memang lagi tren tersinggung buat orang lain itu memang tren. Yaudah next. Oke, next. Juli. Donald Trump ditembak saat pidato kampanye di Pennsylvania. Trump Ya. langsung diberi tindakan medis dan pelaku penembakan tewas. Ini Menurut lo ini real atau real. Dan menurut gua pada saat dia meleset tembakannya di situ juga gue yakin Trump akan menang. Iya sih betul Ya. sih. Betul, betul. Gua rasa juga ya nembaknya meleset karena yang nembak bukan orang yang straight. Jadi Dari Demokrat kan? Ya, betul. Dari Demokrat kan biasanya merepresentasikan move-move tertentu. betul. Makanya pelurunya pun juga tidak Agak sesuai belok. bidikannya. Iya, betul. Tidak lurus, Bidikan. tidak straight, tapi belok. Ya. pelurunya. Ya, betul. Saya paham. Tapi ya, yang gue salut dari Donald Trump ya, dia tetap tahu harus berpose. Pose seperti apa? Maksudnya ini tuh luar biasa. Ini pasti pas pampresnya udah dalam kepanikan yang tinggi sekali karena mestinya dia tiarap, dia nggak boleh kayak gini. Iya betul. Tembak tuh mestinya dia udah ini dan cabut. Luar biasa. Kalau saya yang berada dalam posisi itu, saya pasti besok mengundurkan diri. Silahkan diambil jabatannya. Tidak ada pekerjaan yang sepadan dengan nyawa saya. I'm out. Jadi ya udah bagian dari resiko lah menjadi presiden Amerika Serikat. Betul. Next. Agustus 2024. Ini dia. Oh ini Mas Kaisang dan Erina viral karena naik jet pribadi ke Amerika Serikat di tengah masyarakat berdemo saat ramainya peringatan darurat. Inilah. Ini juga menurut gua
Emang sebetulnya kebetulan momennya tuh persamaan momennya tuh kayak udah hampir komedi ya. Maksudnya ada Betul, orang betul. demo di depan gedung DPR, ada yang memposting roti 140.000 itu. 140.000 atau berapa? Mahal lah pokoknya. Roti. Roti atau sushi gitu, gue lupa. Heeh. Ya, menurut gua sebenarnya mungkin Mas Kaisang dan istrinya tidak mengerti fitur close friend. Iya mungkin. Betul. Sebenarnya tidak apa-apa loh. Ya atau sebetulnya ini diniatkan untuk di postingan second account. Enggak, aku niatnya second account gitu. Kamu yakin tuh? 400.000 roti ya bro. 400.000. Roti gua aja cuma 3.000. Waduh. Anda kok tap in juga? Makanya namanya roti rakyat ya sebetulnya ya. Bangsat. tapi menurut gua memang momentumnya saat itu tidak tepat sih. Iya memang nggak tepat. Memang Memang nggak tidak tepat. Sangat tepat. tidak sensitif sebetulnya. Sangat-sangat tidak sensitif di saat ada banyak orang yang sedang mengupayakan apa yang mereka percayai, tapi di satu sisi orang yang dianggap punya posisi pada saat itu ya malah ngepost hal seperti itu. Makanya menurut gua inilah pentingnya second account dan close friend buat teman-teman yang memang memegang jabatan-jabatan tertentu gitu. Udah menurut gua sosial media dipegang admin aja. Betul. Ini gua rasa abis ini siapapun yang punya jabatan udah nggak akan Iya. boleh pamer-pamer kekayaan lagi. Mungkin Makanya bisa. tapi kan udah dibayar oleh PR Move yang lain oleh abangnya yang naik ekonomi kan. Oh setelah iya menjabat, betul. Iya. Dan itu gue kebayang Mas Gibran ngomong gara-gara ente Lu nih. iya. Saya jadi harus naik ekonomi. begini nih asu gitu. Siapa tahu kita nggak tahu juga. Iya itu padahal kalau ekonomi pas pampres semua pada pusing jangan Pak. Kita nih ngamaninnya gimana? Next kita lihat bulan September. Akun Fufu Papa ramai dibicarakan di media sosial. Hingga sekarang diduga milik Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ini dia. Sama satu lagi si siapa namanya? Ya, Tersangkanya Roy Suryo ya ternyata ya. Kenapa bisa tiba-tiba kepemilikan Roy Suryo? Oh, sih? emang iya? Ada terakhirnya akhir gitu. jadi diduga jadi awalnya ini diduga milik Gibran. Pokoknya pelintirannya entah gerakan untuk mengamankan atau apa. Ya. Roy Suryo lah yang dipaksa jadi timbal. Tapi kasihan banget ya jadi Roy Suryo. Udah Roy Suryo buat punya kamu aja. Kenapa jadi saya? Ini ya tulisannya istri cerai anak ya gitu. terus mau lebaran sama siapa? Iya. Sebetulnya yang lebih menarik adalah Ya. kenapa semua netizen sepakat ini ditujukan kepada presiden. Maksud Anda anaknya itu? Iya benar. Padahal kan Coba, tidak ada mention spesifik ya. Iya. Ya, betul. Tuduhan yang sebetulnya sangat berbahaya sekali. Betul. Tapi kalau kita lihat sekarang hubungannya baik-baik saja. Presiden dan wakil gitu. Dan mungkin jika kalau emang kita anggap bahwa tersangkanya itu benar, mungkin juga kita harus ingat-ingat lagi peta politiknya pada saat itu kan. Oh iya. Kalau gitu kita next. Oktober. Lagu apa sih pronounce-nya? Pokoknya lagunya iya. Ya apartemen kan disingkat gitu. Milik Rose dan emang Bruno iya? Mars. Iya. Sok tahu lu anjing. Emang apa? Gua tuh mungkin tua tapi gua updated. Itu pronunciation apartemen dia orang Korea tuh aparte tuh karena dia nggak bisa APT. Oh, I see. Oke. Milik Rose dan Bruno Mars viral di Indonesia dan dunia. Ini sebetulnya gue bahkan tahu awalnya itu inspired by a drinking game di Korea. Oh gitu. Jadi lu nyebut nomor berapa kayak apartemen tangan lu stacking. Jadi misalnya lu 4 terus lu 4, misalnya tangan lu di angka 4-nya lu drink a shot. Oh, dan tahun ini adalah tahun yang sangat produktif buat Bruno Mars. Selain Betul. dia tour, dia juga mengeluarkan 2 single yang dua-duanya meledak. Ya. Yang pertama sama Lady Gaga yang Die With A Smile. Terus yang kedua sama Rose. Ya. Rose atau Rose? Rose. Gua nggak tahu cara pronounce-nya yang benar gimana. Pokoknya yang kedua sama ini. Ada yang bilang katanya dia juga tour. Ya. Ada yang bilang katanya ini project bayar utangnya dia karena Betul. dia utang sama Dia- kasino gede banget. Wah, punya kecanduan Gambling addiction. addiction ya. Iya, Jadi mungkin untuk menghapuskan judol gitu kita bisa menggunakan ambasador Bruno Mars. Bahkan sebesar Bruno Mars pun tidak dapat menjaga dirinya dari Tapi dia tidak godaan judol judi. dong. Dia ke kasino dia. Oh, Dia nggak main iya. kakek Zeus gitu.
Ya itu kan yang ketahuan. Anjing. Ternyata dia ada akunnya Bruno Mars di kaki Zeus aja. Lucu banget ya Bruno Mars. Gacor. Aneh banget. Ya tapi mungkin bisa jadi brand ambassador anti judi online. Judi, betul. Untungnya lagunya bagus-bagus sih. Jadi tapi menurut gua adiksinya Bruno Mars terhadap gambling menghasilkan karya yang baik loh buat kita. Ya In nggak a apa-apa way ya, memang, in a way. Bagus. Siapa yang nonton konsernya Bruno Mars di Jakarta? Katanya banyak yang nggak bisa nonton Bruno Mars ya, ketutupan gitu. Oh iya, karena kondisi. Karena di JIS. Oke, next ini juga kaitannya kayak nggak salah dengan konser nih. November 2024. Ya. Dua Lipa batal konser di Jakarta karena masalah keamanan pengumuman ini dibagikan kepada publik kurang dari 24 jam sebelum manggung. Ya. Ini katanya berita PR-nya tapi ada yang ngebocorin setnya yang katanya beda banget dari Singapura. Ya. Dan jadi katanya Dua Lipa lebih bete ya daripada nggak aman katanya. Iya. Padahal kalau Dua Lipa datang tuh itu menjadi rangkaian artis luar negeri yang lagi banyak banget loh artis luar negeri yang datang. Gue lupa kalau nggak salah fotonya juga bocor, dia nggak konser ternyata lagi kayak di samping swimming poolnya Langham ya kalau nggak salah. Oh. Ada Dua Lipa di Langham or I think di Langham. Oh berarti dia sudah di Indonesia. Dia udah di Jakarta, dia udah tinggal besok manggung, dia udah nyampe. Oh berarti tapi begitu dia lihat venue-nya dia kayak enggak gitu. Ya udahlah. Tapi memang biasa kalau artis masih di atas dia masih bisa begitu. Oh, tapi iya nanti iya benar-benar begitu manggung udah sepi kan. Sudah tidak. Oke deh. Bahkan di Helens juga mau Dua Lipa. Yakin gua kalau dia udah gak ada panggung mau dia. Oke, next. Bulan terakhir Desember 2024. Ini dia. Polisi Aibda Robik Zainuddin tembak siswa SMK di Semarang. Hingga viral video Gus Miftah yang hina penjual ST. Kita mau yang mana dulu nih? Ada yang bilang katanya video Gus Miftah itu untuk menutupi berita tembak siswa di SMK Semarang. Nah, itu dugaan kan. Jadi video ini akhirnya membuka banyak sekali rekaman-rekaman tentang beliau yang ternyata memang dianggap banyak netizen tuh problematik. Betul. Ya, tapi yang ini sih menurut gua ini berakhir dengan happy ending kan. Pada akhirnya tukang esnya juga bahagia kan. Iya, dan dia nangis-nangis minta tolong jangan terima pengunduran dirinya Pak Presiden Prabowo. Iya. Gus Miftah boleh ini lagi, kasihan sih, tapi ya sudahlah ya. Memang lain kali kalau ngatain orang kecil jangan pakai kacamata hitam. Anda dinilai songong sekali. Itu yang mengganggu dari dia. Gue beneran, kalau dia nggak pakai kacamata mungkin orang biasa aja. Tapi karena begitu-begitu. Oh iya, karena dia pakai kacamata hitam ya. Iya. Ya terus dikuncir juga rambutnya. Itulah. Ini dia. Gondrong, ini kan juga kacamata yang sudah agak tidak up to date ya sebenarnya. Gondrong-gondrong mulet nih emang juga agak nggak ini. Anda bagaimana yang punya pengalaman bertemu dengan beliau waktu itu dan beliau datang waktu itu sebagai penyelamat. Karena hanya jadi gue sudah hanya dua pihak ya. Yang dari istilah backgroundnya agama gitu yang waktu itu mau menolong ente. Waktu kena babi kurma kan. Jadi waktu gue kena babi kurma, fun fact, satu-satunya orang yang pengen dan willing menolong gue adalah beliau. Iya, dia bilang gini, saya paham Anda sedang bercanda. Iya. Warga yang nggak paham Anda bercanda. Anda salah tempat gitu kan? Iya, dia ngomong kayak gitu. Coba Anda ceritain lagi gitu ke dia. Saya sih paham Anda. Tapi warga yang nggak paham. Gak bisa bro, tapi ya sudah. Tapi menurut gue juga salahnya adalah teman-teman di belakangnya beliau ini tidak membantu. Betul. Dan pada saat dia mengunjungi penjual ST untuk meminta maaf, rangkulannya juga terasa dipaksa sekali ya, maksudnya. Ya kalau minta maaf jangan gitu dong rangkulnya. Itu kan kayak anak-anak SD yang berantem terus disuruh baikan. Enggak, kita udah baikan gitu kayak ini baikan apalagi sedang mengintimidasi lagi. Betul. Itu menimbulkan banyak pertanyaan. Betul. Pada akhirnya. Meskipun nail on the coffin-nya begitu menyatakan ngatain Yanti Pesek. Oh iya, itu udah. Itu akhirnya udah nggak bisa dibela. Itu udah nggak bisa dibela. Itu sudah tidak bisa dibela. Ya. Memang orang-orang nih menunggu kejatuhannya Gus Miftah sejak ada video serangan Fajar. Ya. Lalu yang sama istri beliau. Uyak istri, tapi terus dinobatkan sebagai apa gitu jabatannya? Utusan presiden. Utusan kerukunan agama. Salah. Abis itu ST, abis itu Yanti, dar, abis lah sudah. Saya protes nih, ada satu nih berita nih yang viral tapi nggak dimasukin. Apa? Agus Buntung. Iya bro, itu sebetulnya daripada yang bahas
polisi saya lebih sepakat bahas Agus. Karena yang tadi saya takut. Karena setidaknya Agus Buntung tidak bisa melakukan perlawanan kan? Ya. Waduh. Ini Agus Buntung tuh memang jadi polemik. Kenapa? Karena lu tidak boleh tidak sama sisi dengan korban. Oh iya sure. Pasti. Tapi di sisi lain pelakunya Buntung kan. Semua orang kan jadi dan banyak konten-konten bukan gua nggak pernah bikin, tapi banyak loh konten-konten bahkan perempuan juga. Yang kayak ya ini kan lawannya Buntung gitu. Dan belakangan ini gua rasa 2024 harus dinobatkan sebagai tahunnya Agus-Agus problematik. Betul. Dimulai dari Agus Buta. Yang begini nih tahu Terus Agus Buntung. Terus ada lagi Agus baru. Miftah, ada lagi Gus lagi yang dia termasuk kan Gus. Iya. Ada lagi apa? Banyak bro, lu banyak banget Agus. Iya. Jadi kayaknya tahun 2025 akan ada penurunan tren menggunakan nama Agus. Betul. Iya. Ya, tapi apapun itu kita sudah sampai di ujung tahun 2024. Gua berharap tahun depan udah nggak ada election, hopefully perdamaian juga tercipta di Timur Tengah. Ya, rekonsiliasi terutama. Jadi kita bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih stabil. Ya, betul. Dan nanti bulan Januari 2025 itu akan dimulai dengan sebuah special show seorang komedian, Andriado Colby, yang bernama Coki Pardede. Oke. Dengan judul Komedi Mendidik, 4 Januari di Bali, 11 Januari di Jakarta. Langsung aja beli tiketnya di www.majelislucuindonesia.com. Dan mungkin harapan kita buat tahun 2025 adalah mudah-mudahan ada peninjauan kembali tentang rencana naiknya PPN menjadi 12%. Ya, saya rasa pada saat kita syuting besok gosipnya ada demo untuk menolak kenaikan PPM 12%. Gua rasa suarakan sekeras-kerasnya karena taperanya mundur kan. Jadi siapa tahu emang kita bersuara keras sekali. Betul. Karena katanya kalau yang kena itu cuman barang mewah, kita nggak apa yang mewah apa yang enggak tuh tergantung. Betul. Kacamata siapa gitu. Tapi buat orang tertentu semua barang mewah. Iya, yang lucu juga gini. Loh, ini memang PPN naik 12%, tapi kan token listrik didiskon 50%. Yo, token listrik jauh banget aja. Ini juga PR move-nya kurang. Ya. Dan jangan patah semangat apabila memang terjadi 12%. Dinikmati saja, itu bukan akhir dari dunia. Iya. Sepakat. Tetap ya sudah bekerja saja dan sampai ketemu lagi mudah-mudahan nanti di tahun 2026 kalau kita masih ada umur. Iya, kalau kita masih ada umur. Kita lagi. Kalau kalian masih ada umur juga atau mungkin media ini belum pivot jadi FNB. Iya. Mungkin kita akan bikin konten ini lagi. Jadi sampai ketemu lagi. Have a nice New Year. Bye.